Baik ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang metode grafik. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan program linier itu adalah dengan metode grafik. Nah, ini ada beberapa ciri khusus daripada persoalan program linier. Yang pertama, itu nanti punya namanya tujuan. Nah, makanya kemarin ada yang ngumpul tugas, nggak ada pertanyaannya, masih tanyakan kan pertanyaannya apa. Jadi harus ada tujuannya tuh mau apa sih? Atau kemarin ada tugas juga yang terlalu umum, tidak ada angka-angkanya, tidak ada bilang-bilangannya. Juga disebut dengan jumlah tertentu ya. Nah, jumlah tertentu itu berapa? Jadi ketika saya minta kemarin tugas, mestinya sudah spesifik sudah ya. Kemudian harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Kemudian sumber dayanya terbatas. Nah, makanya kan harus kurang dari atau bisa jadi lebih dari bisa juga sih. Bisa dilakukan perumusan kuantitatif, adanya keterkaitan peubah atau variabel. Nah, jadi ada nanti variabel-variabel yang terkait dengan tujuan tadi. Kemudian di programming memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan. Tujuan nanti ada dua ya, bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Kalau memaksimalkan, misalnya memaksimalkan keuntungan. Seperti itu ya. Jadi kalau ini lengkap ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sudah lengkap semua. Wah, ini belum parap lagi anu nih. Si anu, Fajri belum parap di sini. Parap Fajri. Sini, parap. Kamu bisa bisi parap lah. Bisi parap kali Fajri. Oh belum, ulah siap parap berangnya. Singkat saja parapnya. Atau potongan dari tanda tangan nikah. Tahu tanda tangan pulang nggak Bapak juga? Si parap tanda tangan lagi. Baik ya. Nah, jadi ada dua tujuan. Jadi bisa memaksimalkan atau bisa meminimalkan. Oke, kemudian nanti ada kendala ya, ada fungsi kendala. Kayak misalkan dia punya tujuan ingin membuat produk pisang goreng. Oke, Mayada, kira-kira menurut Mayada, kalau orang ingin bikin pisang goreng, kira-kira kendala pertama apa? Kendala yang mungkin. Apa kendalanya kira-kira? Kada bisa, oh rupanya, no. Kada bisa jualan pisang goreng Mayada ini lagi. Oke. Erni, apa Erni kira-kira kendalanya Erni? Kalau orang ingin bikin pisang goreng misalnya, wah kendala pertamanya apa kira-kira? Apa kendalanya kira-kira Pak Jere? Skill. Oke ya. Jadi variabelnya tuh harus terkaitannya, ada terkaitannya dengan tujuan. Tujuan tadi bikin bikin pisang goreng. Maka yang pasti terkendala apa? Tersediaan pisang ya kan. Coba kalau pisang nggak ada, bisa lah bikin pisang goreng. Nggak bisa kan? Kalau nggak ada pisang aja Pak. Pisang ya, kemudian tepung biasanya ya seperti itu ya kan? Nah, dan itu terbatas tidak? Terbatas. Ada nggak di sini yang punya pisang tak terbatas? Tidak ada, ya kan? Jadi di surga nanti ya, kalau masuk surga itu tidak terbatas ya pisangnya. Ah, Aulia. Nah, kemudian ada beberapa alternatif. Kemudian hubungan matematis itu bersifat linier, jadi harus linier. Linier itu artinya bukan fungsi kuadrat, ya tetapi linier. Linier itu artinya apa artinya Sabrina? Linier itu artinya apa Sabrina? Linier. Apa Aulia? Alia cangang banget, jadi apa linier itu Alia? Linier. Persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya berbeda. Linier adalah persamaan linier. Ada kan persamaan linier ya? Persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya berpangkat
Satu. Kalau berpangkat dua namanya persamaan kuadrat. Oke. Nah, ini sama dengan langkah yang saya sudah sampaikan di pekan yang lalu via online saja ya kan, bukan lalu via online. Itu ada namanya variabel keputusan. Ada variabel keputusan. Ini nanti ada putusannya kan? Putusannya bikin pisang goreng berapa, bikin molen berapa, misalnya begitu ya. Nah, itu kan bahannya sama ya, pisang goreng sama molen itu kan bahannya sama. Cuma bentuknya saja yang berbeda, ya kan? Molen sama pisang goreng bahannya secara umum, ada nggak yang berbeda antara molen dengan pisang goreng bahannya? Ada tahu ya, karena bukan penjual pisang goreng dan bukan penjual molen, ya kan? Jadi nggak tahu. Apalagi kalau di Mayada, tadi aja Mayada bingung ya. Baik ya. Nah, nanti itu kita bikin ya keputusan itu kita buat menjadi pada keputusan. Misalkan tadi pisang goreng X1, kemudian molen X2. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan nanti terkait dengan keuntungan per butirnya. Nah, misalnya untuk menjual satu pisang goreng dapat keuntungan Rp200 misalnya. Oh, kemurahannya, keuntungan 200 tuh ya. Oh, 1.000 lah keuntungannya. Oke, 1.000 keuntungannya ya. Kan dikurangi modal nanti ya kan? Nah, kurangi modal ya, itu keuntungan saja itu. Ada kadang-kadang orang cuma ujungannya tuh 100, 200, ya banyak kan kadang-kadang seperti itu per puting kan. Jadi fungsi tujuan itu biasanya dilambangkan dengan Z biasanya ya. Atau fxy atau fxyz kalau nanti ada tiga variabelnya. Ya. Yaitu fx1 sampai xn. Jadi misalkan keuntungan untuk jual pisang goreng 1.000, misalkan kemudian pisang molen itu 500. Maka kita nyatakan nanti Z sama dengan 1000 X1 tambah 500 X2. Kan begitu. Ya kan? Artinya tiap buting, tujuannya tadi, tiap buting daripada pisang goreng itu menguntungkan 1.000. Kalau pisang molen itu 500. Misalkan begitu ya. Pembatas. Nah, pembatas itu adalah dibatasi oleh misalkan tadi ada pisang, ada tepung. Misalkan pisang itu ternyata cuma punya dua tandon. Satu tandon berapa? Pernah ada yang pernah ngitung? Yudi pernah ngitung satu tandon ada berapa sikat? Nggak pernah ngitung. Oke. Najwa pernah ngitung satu tandon itu berapa sikat biasanya? Nggak pernah. Tapi pernah melihat pisang yang masih di tandonnya masih bisa ya? Melihat ya? Oh bisa. Oke. Oh, satu tandon itu apa aja yang Sabrina takonnya. Siapa? Nah, yang masih itu ya, masih masih apa namanya ya, masih baru dipotong dari pohon pisangnya itu loh. Nah, itu kan betandon masih ya, satu tandon misalnya. Oke. Nah, ini model secara umum. Tentukan variabel keputusan X1, X2, sampai Xn. Nanti kita disuruh menentukan misalnya tentukan berapakah banyak pisang goreng yang dibuat dan berapa banyak molen yang dibuat agar memiliki keuntungan maksimal saja. Nah, itu namanya itu kan variabel keputusannya ada dua, yaitu X1 dan X2. Sedemikian rupa memenuhi fungsi tujuan. Nah, SRS ya, bukan SMS lah. Karena SMS sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ada nggak di sini yang masih pakai SMS? Oh masih, Mayada. Siapa yang kamu SMS, Mayada? Oh ya, kamu Masya Allah, luar biasa. Masih pakai SMS? Allah, Allahu Akbar. Sekarang biaya satu SMS-nya berapa, Mayada sekarang? Ada tahu, kada beli hati. Nggak tahu ya, kalau dulu itu satu SMS itu sekitar 500 ya dulu itu. Dulu, waktu awal-awal ya, satu SMS 500. Kemudian dulu ketika kita masih pakai SMS, pokoknya sedemikian sehingga kalimat yang disusun itu sangat ringkas. Supaya apa? Supaya kalau nanti sampai 2 SMS jadi 1.000 ya kan. Jadi dibuat supaya satu SMS saja gitu seperti itu. Oh, masih ada ya pakai SMS ya luar biasa. Lidah kan pakai SMS lah ke Mahabariku kan. Oh, ada. Pakai WA. Pakai WA. Oh, Aulia pakai WA juga ya.
Oke, dengan pembatasan berikut. A11X1 tambah A1X2 dan seterusnya kurang dari sama dengan B1 itu pembatasnya. Nah, ini kalau minimum berarti lebih dari biasanya. Nah, lebih dari. Nah, lebih dari. Jadi ada persoalan maksimum, nanti ada persoalan minimum. Itu rasanya di bahan yang kedua tuh sudah ada contoh yang maksimum dan contoh yang minimum. Ada kalau kan ada dua tuh. Satu yang dari bentuk PPT, satu yang dari bentuk PDF. Ya lah. Yang dalam PDF terus ada contoh persoalan minimum. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan persoalan program linear dengan metode grafik. Tapi kemarin tugasnya ada yang kelebihan jawabannya sampai ke jawabannya ada gitu. Nah, jadi sampai ke penyelesaiannya. Jadi luar biasa di kelas ini ya. Jadi ada yang menjawab sampai sampai solusinya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah menentukan ruang atau daerah penyelesaian atau daerah solusi yang visible. Kemudian dari daerah visible, nah nanti dicari. Yang pertama bisa metode echelon, yang kedua adalah metode titik ekstrim. Jadi pakai metode grafik setelah pertama menemukan daerah solusi, maka berikutnya kita punya dua cara lagi untuk menyelesaikan sampai akhir, yaitu isolen sama titik ekstrim. Kalau titik ekstrim masih lebih enak ya daripada titik ekstrim. Masih suka ya makan es krim ya Aulia ya? Oh, ada lagi. Nah, yang pertama kita buat model matematika. Perhatikan soal berikut. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Nah, berarti ada 300 kursi ya. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilogram dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilogram. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi berapa? 1.200 kilogram. Tiket kelas ekonomi adalah 100.000. Sementara tiket kelas VIP 200.000. Nah, ini mungkin naik pesawat dari kampus ke Sungai Andai. Makanya makanya 100.000 aja tiketnya. Nah, jadi ini bukan dari Banjarmasin ke Surabaya. Nah, jadi ini dari Banjarmasin ke Sungai Andai. Nah, jadi dari kampus ini ke Sungai Andai, maka tiketnya adalah 100.000. Berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, maka pertama kita buat tabelnya ya. Nah, untuk memudahkan. Nah, ini banyak kelas ekonomi, banyak kelas VIP. Berarti kan nanti kan ada kita siapkan ada tiket kelas ekonomi, ada tiket kelas VIP. Nah, nanti tiket kelas ekonomi kita sibukkan dengan X1, kemudian kelas VIP itu adalah X2. Berbunyinya. Nah, pertama tadi terbatas apa yang terbatas? Tempat duduk. Berarti X1 tambah X2 maksimumnya berapa? 300. Kenapa? Karena kursinya cuma 300. Kecuali kalau Fajri basuh lan judi. Nah, maka bisa jadi 301 ya. Tahanlah judi masuk Fajri. Oh, ada tahannya. Oh, Masya Allah. Atau Mayada membawa adingnya. Ada kan bisa ading Mayada? Oh, ada. Masih bisa diasuh adingnya? Oh, tahu lagi sudah. Sudah sekolah Mayada ya, kalau sudah Bang. Oh, sudah tinggi, Masya Allah. Lebih besar daripada adiknya Aulia. Adik Aulia baru TK. Ada nggak bisa adik Aulia? Oh, kelas 6 Pak sudah. Oh, semalam tuh perasaan masih TK. Waktu 6 tahun yang lalu. Oh, oh sudah kelas 6 SD ya. Masya Allah. Luar biasa. Fajri yang kasihan nggak ada bisa adingnya. Ya, Fajri. Ada bisa ading. Oh, ada juga. Ada juga. Kelas berapa aja adingnya Fajri? Kelas berapa adingnya? Kelas 4. Oh, kelas 4 SD. Oh, lebih kecil daripada. Oh, makin kecil begini ini kelas 11, kelas 6 nih kelas 4 ya. Masya Allah. Udah apa lagi yang terbatas? Bagasi tadi ya, bagasi. Untuk kelas ekonomi,
dia hanya boleh 3 kilogram tadi kan. Nah, nanti kita tulis 3x1 ya. Karena 3 kilogram. Kemudian yang tadi kelas VIP itu 5 kilogram. Sementara ada batasan kan maksimum berapa kilogram tadi? 1.200. Nah, dari sini kita bisa menulis sudah persamaannya. Berarti X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 300. Karena tidak boleh lebih dari 300, karena kursi ke 300. Kemudian bagasinya berarti 3x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 1.200. Nah, maka bisa ditulis seperti ini. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan yang ketiga adalah X1 lebih dari sama dengan 0. Apa maksudnya? Artinya tiket itu, kalau tidak melakukan tiket berarti 0, ya kan? Kalau melakukan tiket, tidak mungkin negatif tiketnya. Ya, lo pasti lebih dari sama dengan 1, ya kan? Adalah orang misalnya tukang pisang goreng menjual membuat pisang goreng sebanyak negatif satu gubuduh, misalkan satu pisang goreng nggak mungkin kan, pasti minimal dia membuat satu pisang goreng atau dua pisang goreng. Makanya di sini X1 lebih besar dengan 0, sama dengan tiketnya tadi. Tiket ekonomi berarti minimal satu tiket ya kan terjual, nah, atau tidak terjual sama sekali maka 0 berarti. Nah, nih X1 lebih besar dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian Fajri, Fajri itu lain lah fungsi tujuannya ya. Maksudnya adalah Z sama dengan X1 ditambah 2X2. Dari mana itu? Mesin bisa 100 ya. 100X1 ditambah 200X2. Karena harga tiket tadi. Nah, di sini mungkin bagusnya itu sebenarnya 100X1 tambah 200X2. Nah, ini dalam ratusan kayaknya nih. Ada tulisannya. Nah, fungsi kunjungan dalam ratusan mestinya ini. Ini dalam ratusan. Ya, ini tidak, ini kurang nih PPT-nya berarti. Ayo. Nanti di PPT-nya mungkin nanti diperbaiki ya. Itu dalam ratusan. Nah, yang pertama karena grafik, pertama siapkan buku streamen dulu. Buku apa namanya ini? Stream. Nah, ya, kita biasanya ada kata streaming kayak ini ya. Nah, kita akan menggambar X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 300. Bagaimana? Kita anggap sama dengan dulu. Berarti titik potong dengan X1 di mana? Di 300. Nah, kalau titik potong dengan X1 berarti apanya yang sama dengan 0? Titik potong dengan X1 berarti apanya yang sama dengan 0? X2-nya sama dengan 0 ya. X1 sama dengan 300. Nah, kita hendak 300 ya, di situ ya 300 ya. Ini gimana sih satuannya nih? Kemudian titik potong dengan X2 300 juga ya, artinya X1-nya sama dengan 0. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan. Bujulah 300 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13 ya? Ini Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, salah nih garisnya nih dikit nih. Aja. Ini bawa streaming tapi kadang dipaskan nih. Sama aja bohong berarti. Nah, 300 kan? Nah, karena kurang dari, kita cek kurang dari. Nah, 0,0 itu masuk ada. Nah, ternyata disinilah wilayah arsirannya. Kalau wilayah arsirannya. Ya lah, arsirannya di bawah, ke arah bawah situ kan? Nah, itu daerah selesaiannya. Kemudian persamaan yang kedua. 3x1 tambah 5x2. Berarti titik potong dengan x1 di berapa? Titik potong di x1 berapa? Berapa titik potong dari x1? Ayo, titik potong dengan x1 di berapa? 400. Iya, betul ya. Oh, rupanya X2 didahulukannya. 340 ya. Yang apa titik potong dengan X2 ya, 240. 400. Nah, ini buat garis sama kayak tadi juga.
Nah, lalu diarsir. Nah, kita lihat. Nah, semuanya kita gabungkan. Kedua tadi kita gabungkan. Nah, cari daerah yang dilingkupi oleh daerah yang mungkin. Nah, maka ketemunya adalah daerah ini. Daerah visible-nya mana daerah visible? Nah, ini daerahnya ya. Nah, ini daerahnya. Yang berwarna merah ini. Kenapa jadi daerah ini? Kenapa bawah ini nggak masuk? Kenapa ya jadi daerah sini tidak masuk? Coba analisa kenapa jadi daerah bawah ini tidak masuk. Karena, karena, kenapa jadi daerah di sini tidak masuk? Yang saya, nah ini kenapa nggak masuk di sini? Nah, kalau yang lebih tepatnya yang sebelah sini apa berarti yang berarti di sini? Kenapa di sini tidak diarsir? Ayo, kenapa? Iya, karena X2 lebih dari 0 kan arah ke atas ya, dibatasi arah ke atas. Kenapa? Karena X2-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kenapa yang sebelah kiri tidak diarsir? Karena X1-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, makanya ketika digabungkan empat pembatas ini, maka terdapatlah inilah namanya daerah visible ya. Nah, ini disebut dengan daerah visible atau daerah solusi. Berarti titik optimalnya pasti ada di sini. Nah, nilai optimum bagaimana? Pertama dengan titik ekstrim. Bagaimana sih cara menentukan titik ekstrim? Titik ekstrim itu adalah titik-titik ujung. Itu titik ekstrim namanya. Nah, ini titik ekstrim. Ini kan ada titik ekstrim nih. Di sini titik ekstrim kita sebut dengan A. Ini titik ekstrim kita sebut dengan E. Ini D. Nah, ya. Mana B dan C-nya? Mana B dan C-nya? Tertinggal. Oke. Padahal yang bisa tertinggal tuh R lah. Yang bisa tertinggal tuh huruf R kalau biasanya. Makanya biasanya pilor sedikit berpandir. Nah, ini ada yang tertinggal huruf B dan C. Najwa pilor kan sedikit ke adalah lantas ya huruf R Najwa ikam Najwa. Oh kan Najwa termasuk yang R-nya tertinggal ya Najwa. Oke, tertinggal ya. R-nya betagar jar. Nah, ini namanya titik ekstrim. Kita coba titik 0,240. Berarti di mana di titik A sini ya. Sebenarnya ini titik ekstrim juga 0,0. Ini titik ekstrim sebenarnya. Ini bisa disebut B ya di sini ya. Ujung ini kan titik ekstrim juga sebenarnya. Cuma tidak kita hitung. Kenapa tidak kita hitung? Karena pasti tidak maksimal di situ. Nol kan? Nah, makanya dicoba saja yang kira-kira titik ekstrim yang lain yaitu A 0,240. Masukkan ke fungsi tadi. Nah, 0 ditambah 2 kali 480. Kemudian titik D, ini D, 300 dan 0, 300 tambah 2 kali 0, 300. Yang titik E, 150 tambah 2 kali 150, 450. Maka ternyata yang paling banyak adalah titik A. Nah, titik A yaitu 0,2240. Nah, apa kemudian putusannya berarti? Bisa nggak membaca dari sini keputusannya apa berarti? Nah, berarti ini 480 apa? Tadi 200.000 kan? Berarti ini berapa nih berarti ini? Tadi dalam ratus ribuan berarti ya. Berarti ini dalam ratus ribuan berarti berapa nih keuntungannya berarti nih? 48 juta, ya kan? Kenapa 48 juta? Karena dalam ratus ribuan.
480 dalam ratus ribuan, berarti 480 tambahin nolnya 4. Tambahin nolnya bukan 4 sih, 5 ya kan? Nolnya tambahin 5. Berarti jadinya 48 juta ya lah. Bukan 480 ya, tapi 48 juta. Salah saya. Artinya apa? Keputusannya apa coba? Bisa nggak membaca keputusannya apa? Keputusan yang diambil oleh perusahaan pesawat jalur Banjarmasin Sungai Andai tadi. Nah, keputusannya adalah dia tidak menjual tiket ekonomi, tapi menghabiskan semua tiket VIP. Iya kan? Jadi dia hanya menjual 240 tiket VIP. Nah, kenapa tidak dipulkan 300? Karena tidak mungkin dia 300. Karena tadi dibatasi oleh kapasitas kilogram bawaan bagasi. Nah, sayangnya 60 kursi kan tetap pakai ya kan? Tidak ada apa-apa aja. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Ya, seperti itu kan? Ini keuntungan maksimal. Berarti dia menyediakan kelas VIP itu sampai dengan kursi nomor 240. Sisanya ekonomi. Nah, dengan syarat yang ekonomi tadi tidak boleh membawa barang sama sekali. Ya seperti itu. Ya. Jadi dengan program linear ini nanti bisa membuat keputusan. Jadi keputusannya dia hanya menjual tiket VIP tanpa menjual tiket ekonomi. Ini kan dia menjual dua-duanya ini. Separoh-separoh, ya kan? Ini kan dia jual dua-duanya separoh-separoh. Dan keuntungan cuma 45 juta, ya kan? Nah, kurang itu. Ada yang 48 juta. Oke, sampai sini paham? Paham, ya bagus. Nah, kemudian tadi kan ada dua cara. Cara pertama melalui titik ekstrim. Cara kedua dengan apa? Garis lidik. Nah, kita buat garis lidik. Nih. Nah, ini kita buat garis lidik. Ini namanya garis lidik. Yang putus-putus yaitu X1 tambah X2. F sama X1 tambah X2. Gitu ya garisnya. Nah, garis ini kita jalankan set. Wah, di mana dia bertemu? Nah, ternyata titiknya di sini juga. Lihatlah. Nah, ya kan dia menyentuh paling akhir di mana? Nyentuhnya 0,240. Setelah itu kan dia tidak menyentuh lagi. Nah, maka di titik terakhir yang dia sentuh oleh titik selidik, itulah solusinya. Makanya sama kan solusinya. 0,240. Nah, ya. Bisa ya Pak Jadi ya? Membuat garis selidik ya? Oh, belum bisa. Oke. Membuat garis selidik itu misalkan 10. Jadi F-nya misalkan 10. Berarti titik potong yang X1 berapa, titik potong yang X2 berapa. Nah, nanti buat garis, tapi garisnya putus-putus. Nah, kemudian digeser. Nah, set, 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 set. Tapi menggesernya harus sejajar ya. Nah, sejajar dengan garis awal. Nah, nanti dia terakhir dia menyentuhnya di mana, disitulah berarti titik optimalnya. Nah, oh, di sini masih ada titik, tapi ini bukan daerah visible ya kan? Tadi dia hanya jadi titik selidik ini hanya kita geser-geser di daerah visible. Nah, di mana dia menyentuh terakhir? Ya, seperti itu. Oke, itu namanya menggunakan garis selidik. Ya, ini kita sambung dulu penjelasannya lah, nanti kemudian kita tambah. Ini karena sekarang sedang direkam nih, nanti kita upload ke YouTube insya Allah. Nah, ya, itu namanya garis selidik. Nah, ini garis selitiknya tadi ya. Nah, ini latihannya nanti saja ya. Nah, latihannya nanti sebagai apa istilahnya? Tugas lagi. Nah, ya tugas lagi. Nah, berikutnya ada namanya adalah metode substitusi. Menjelang hari raya Idul Adha, masih lama ya. Ini baru bulan apa nih sekarang nih? Masih Rabiul Awal ya. Kayaknya hari ini hari terakhir Rabiul Awal kayaknya. Tanggal 30 hari ini ya. 29 ya. 29 Rabiul Awal. Bisa jadi hari ini terakhir atau besok terakhir. Menjelang hari Idul Adha, Pak Hafiz menjual sapi dan kerbau. Harga ekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut adalah 9 juta dan 8 juta. Nah, ini murah benar nih. Kalau kawa kita tukar aja nih. Anunya ini sudah sapi dan kerbaunya. Karena
Yang pasti sudah puluhan juta sekarang sapi dan kerbau ya. Modal yang dimiliki oleh Pak Hafiz adalah 124 juta. Pak Hafiz menjual sapi dan kerbau di Aceh dengan harga berturut 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang yang ia milikinya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Agar mencapai keuntungan maksimum, maka tentukanlah banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli oleh Pak Hafiz. Gunakan, oh ini disuruh pakai anu ya, disuruh pakai grafik dan garis lidik. Nanti ya, ini kita pakai metode substitusi. Bagaimana kita membuatnya? Nah nih. Oh belum ini ya, berarti nanti sajalah. Berarti nanti saja ya. Yang substitusi nanti saja. Substitusi nanti ketika kita belajar simplex. Berarti kita hari ini cukup hanya grafik saja. Karena substitusi itu panjang nanti. Ini sama seperti simplex. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan ke depan. Oke. Silakan kalau ada yang belum dipahami dari ini. Ya.